Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, para pencari kebenaran, atau bagi sahabat-sahabat yang baru saja bergabung di channel kami berharap agar mengikuti sajian ini sejak dari awal. Ini merupakan satu paket, mulai dari awal sampai akhir, seyogyanya kita mengikuti, karena ini adalah merupakan suatu pelajaran. Belajar Al-Quran sama halnya dengan belajar diri sendiri. Menjadikan ini turun. Tapi kalau ada berita di situ, itu yang membawanya naik terus. Ya, di tempat yang sama. Dari sebatang pohon. Ayat 30. Ayat 30. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dan dari sebatang pohon. Di sebidang tanah yang diberkahi, wahai Musa, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Ternyata ketika Musa mendekati ini, yang dia dapatkan adalah berita. Ya, dia mendengar suara dari arah sebelah kanan. Perumpamaan dalam Al-Quran arah sebelah kanan sama dengan arah depan, sama dengan arah atas. Ini kalau kanan. Kalau kiri sama dengan di belakang, sama dengan arah bawah, kiri. Ya, suara dijelaskan di situ, suara dari arah sebelah kanan. Ya, yang saya terima arah dari sebelah atas. Informasi dari atas, sesungguhnya aku adalah Allah. Baik, kita lari dulu ke ayat yang lain. Surat ke-20 ayat 9. Surat 20 ayat 9. Surat Taha ayat 9. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Lanjut. Ayat 10. Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, Ya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. ya. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Jadi berita sama yang petunjuk ya. Lanjut sama tadi. Ayat 11. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa. Ayat 12. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci Tuhan. Perhatikan, sebenarnya dulu perhatikan. Ketika dia melihat api, ya, dia diseru dari situ. Suara itu keluar, wahai Musa, aku adalah Tuhan. Wahai Musa, aku adalah Tuhan. Lepaskan kedua terompah. Apa itu terompah? Sepatu. Kalau kita sendal, ya. Karena Musa berada di lembah suci. Lembah itu antara dua buah gunung. Ya, antara dua buah gunung. Ini lembah namanya. Lembah suci. Ya, dari arah sebatang pohon diserulah dia, aku adalah Tuhan, aku Tuhanmu. Lepaskan kedua terompahmu. Lanjut. Dan aku telah memilih engkau
maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ya, ceritanya ini Musa sudah melepas sendalnya, katakanlah begitu kalau bahasa terumpa kita ya. Dia sudah lepas sendalnya. Ya, sudah lepas alas kakinya. Wahai Musa, aku akan wahyukan kepadamu. Dengarkan baik-baik. Lanjut. Ayat 14. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi tempatnya ilah di sini. La ilaha ilah di sini tempatnya. Kalau pada penciptaan diri kita tempatnya ilah di wilayah ini, wilayah jiwa ya. Wilayah jiwa ini wilayah ruh. Ini ilah, sembahan. Kalau bahasa An-Nas, ilahin nas, sembahannya manusia. Ya, di atasnya ilah ini wilayah malaikat, wilayah ruh, wilayah malik. Malik itu raja, kekuatan, kemampuan. Rajanya manusia namanya Malikin Nas, maliknya, malik. Di atas adalah Robnya, Rob. Semua bermakna Tuhan. Rob Tuhan, Malik Tuhan, Ilah Tuhan, semua Tuhan. Tapi ilah itu bagian luarnya, bagian luar, ya, lapisan ketiga dari Rob. Ini yang bertahta di atas ars. Di mana tahtanya ars? Ars itu jauh. Dibawa ke perumpamaan diri kita, perumpamaan diri ya. Ars itu ada di sini, titik sujud. Situ arsnya. Di sini wilayah wajah, Malik, wilayah malaikat. Ya. Di sini wilayah ilah. Kalau dari nama Allah, ini namanya alifnya, Rob itu alifnya, Malik itu lamnya. Ya, ilah itu lam juga, dua-duanya cahaya. Ya, satu ruh, satu nur, dua-duanya cahaya. Lam ini ha. Ini Rob. Ada makhluk di wilayah ini. Ada makhluk namanya malaikat, disimbolkan lam alif ya, tegak lurus. Ya. Ada cahaya tapi ada rohnya, ada zatnya. Disebutlah dia makhluk karena berpasangan, malaikat namanya. Di sini juga ada makhluk. Ya. Menggandeng alif, lam alif tapi terbalik. Ini yang menjatuhkan alif. Wilayah jin. Wilayah jin menjatuhkan alif. Wilayah jin menimbulkan kesombongan yang besar pada manusia. Wilayah jin yang menjadikan manusia selalu ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Dijatuhkan alif. Kalau malaikat angkat-angkat Tuhannya, Maha suci engkau. Wah, ini lam alif. Lam alif tegak lurus di hidup. Ya, ini ya. Lam alif terbalik di dada. Terbalik. Wilayahnya jin. Wilayahnya malaikat, wilayah kebenaran. Di sini wilayah kebenaran, di sini wilayah kebalikan. Lam alif terbalik ini yang disebut dengan mim. Alif, lam, mim. Ini mim. Ya, menjatuhkan alif. Mim itu
Nah kasih jatuh Alif. Dia angkat dirinya sebagai Tuhan, nah jatuhkan rohnya. Itu masalah. Kalau dia sembunyikan alif. Sembunyikan alif ini hak. Ada alif di dalam. Tidak kelihatan, yang nyata hanya dirinya. Ini disebut kafir, ini disebut sombong. Ya. Kafir dan sombong. Kalau selesai dari ini, selesai dari sini, masuk ke sini aman sudah. Meskipun masih Nasrani, tidak ada masalah. Nasrani itu hisapnya sedikit, mungkin ada luka-lukanya tapi tidak terlalu sakit. Ya, sudah aman, sudah masuk surga, wilayah surga. Yang paling bagus itu adalah insan kamil, lengkap, jangan ada sakit. Itu umatnya Muhammad. Kalau di sini umatnya Isa, kalau di sini umatnya Musa. Umat kacau balau. Hanya Musa yang pertama-tama beriman ketika jatuh cahaya di bukit Tursina. Ya, Musa yang pertama-tama beriman. Bagaimana dengan umatnya? Kasihan. Ya, kasihan. Wilayah iman nanti masuk wilayah ruh. Iman itu adalah ruh. Fakadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah aku wahyukan kepadamu ruh. Ruh itu dirubah menjadi nur. Nur itu masuk ke dalam kalbu. Oke. Jadi kapan nampak ini dia menyebut dirinya Allah? Ketika terompa Musa lepas dari kakinya. Terompa itu yang menghubungkan antara dirinya dengan tanah. Kalau itu lepas, ketemu Allah, hilang. Catatannya, tinggalkan istri di rumah. Ya, tinggalkan istrimu di rumah, berjalanlah kamu dengan sendalmu. Begitu masuk masjid, lepas ke sendalmu. Itu kodenya. Sehingga dibahasakan sebaik-baik sholatnya wanita itu di rumah. Ada lagi pertanyaan. Jadi bagaimana wanita yang pergi sholat di masjid? Boleh dengan izin suaminya. Yang asli itu wanita itu di rumah. Itu tanda, bukan jenis kelamin ya, bukan kita yang saya maksud. Jasad di rumah wanita. Ya, ada penghijab sebelum masuk ke sini. Namanya sendal, terompa. Buka alas kakimu, pasti jumpa. Kalau sudah jumpa di sini, jangan berhenti karena belum masuk kepada wilayah aman, belum beriman. Jangan berhenti. Kalau sampai di sini, apa kata Musa? Tidak ada orang yang pintar di dunia ini selain saya, kata Musa ya. Ya, sampai ditegur oleh Tuhan. Tunggu dulu Musa. Ada hambaku namanya Haidir. Masih ada kah? Nah ini, selalu ini begini dadanya. Sudah jumpa, padahal baru satu ya. Dari perjalanan alif lam ha baru sampai kepada lam alif yang terbalik. Ini yang selalu menimbulkan kesombongan kepada orang-orang yang jumpa dengan ini tanpa dia sadari. Dia selalu merendahkan diri, tapi kesombongannya tertanam pada dirinya. Selalu dia merendahkan diri. Ya, ngaku-ngakunya banyak, ilmunya banyak. Ya, ilmunya banyak. Masih bisa bertahan? Kita beberapa menit lagi. Oke, lanjut. Sabar dulu ya, sabar. Salah. Oke. Ayat berapa tadi dari surat ke-20? Sampai dia bertemu dengan ini ilah. Surat ke-20 tadi, Pak. Surat 20 ayat 9 sampai 14. Ya, lanjut ayat 15. Surat Taha ayat 15. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Ketika Musa melihat ini sebagai sesembahannya, tempatnya dia mengabdi,
Ya, tempatnya dia mengabdi. Yang selama ini kalau dia bersedekah selalu minta pahala sama dia. Betul tidak? Kalau kita sumbangkan harta minta pahala sama dia. Bahkan sekarang kalau mau bersedekah dijanjikan memang ada balasannya. Di sini 10 kali lipat, 700 kali lipat, mulai dia lepaskan semua uangnya. Padahal seharusnya tidak seperti ini. Kalau punya uang yang banyak, manage, atur dia baik-baik. Ketika kita mengaturnya, tugas khalifah itu jalan. Kita buat uang ini sebagai modal usaha. Kita buka perusahaan, menyiapkan perahu sembako, perahu nelayan. Sewakan kepada nelayan. Tetap disewakan, jangan dikasih gratis. Supaya tugas khalifah itu jalan. Mereka juga menjalankan tugas khalifah, kita jalankan tugas khalifah tanpa mengurangi materi yang ada. Materi ini hanya sebagai penyambung tugas khalifah itu. Jangan dihabiskan. Ketika dihabiskan, mulai menunggu kapan ini datang ini. Janjian Tuhan bilang pahalanya banyak, saya tambah miskin. Mulai ragu. Salah ya. Tugas khalifah ini yang mau dikasih bekerja. Ya, begitu kita terlahir takwa, diliputi dengan emas kiri kanan. Ternyata orang tuaku hartanya banyak. Kenapa bisa hartamu banyak? Karena masih ada matamu. Coba kalau tiada mata, mana bilang hartaku banyak? Dia bilang bapaknya, oh uangmu banyak. Mana uang banyak? Tidak. Karena ada matanya. Jadi ini fata morgana saja. Yang asli adalah yang ada di sini. Ini yang diminta tanggung jawab. Ini yang kita bawa sejak lahir dan ini akan diminta tanggung jawab. Jadi jangan terpengaruh dengan ya janji-janji untuk mendapatkan segera balasan sedekah itu, karena tunggulah pada hari kiamat. Ya, kapan ini balasannya dibayar? Tunggu. Jangan minta dipercepat itu hari kiamat. Ya Allah, tunjukkan di mana balasannya amal ibadahku. Nah kasih mati gitu kalau. Nah matikan gitu kalau mau lihat hasil ibadah, matikan. Baru diperlihatkan lawan pengganti ini amal ibadahmu. Jadi jangan diminta, jangan terpengaruh. Hari kiamat itu pasti datang, tapi dirahasiakan waktunya supaya masing-masing bekerja sesuai kesanggupannya. Ya, jangan mikir-mikir kalau janji bilang nanti minggu depan mati lagi, mulai berpikir, berpikir bagaimana, dirahasiakan. Kalaupun kita tahu bilang besok mati, seumpamanya besok mati, masih ada biji di tanganmu kata Nabi, tanam ini tanam, ya, bukan biji ini yang bermanfaat, tapi karena tanganmu melakukan kebaikan tanpa mengaku, ini diganti seluruhnya gara-gara tanganmu tadi. Bukan gara-gara biji. Makanya saya katakan, memberi makan seluruh orang warga Makassar pada hari Jumat, saya sebutnya karena rata-rata itu tunggu hari Jumat, memberi makan orang-orang banyak dengan menyingkirkan duri dari jalanan supaya orang tidak menginjak duri ini, nilainya sama di hadapan Tuhan, nilainya sama. Kenapa? Karena semuanya pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaanmu. Ya, pekerjaan Tuhan itu hanya lihat hatimu yang menentukan di dalam dirimu. Ya, kalau memberi makan warga kota Makassar tujuannya apa? Supaya Ibu Tonggi dibilang sebagai dermawan. Masa yang lain ada daftarnya baru saya tidak? Ini ya. Ketika dia singkirkan diri dari jalanan, apa tujuannya? Tidak ada niatnya, dia kasih tidak saja. Ini yang lolos. Terganti seluruh jasanya gara-gara duri. Sementara tadi yang hambur-hamburkan wahai Tuhan tidak lolos, masuk terus di pikirannya. Oke, jadi jangan mengukurnya dengan nilai-nilai yang ada di sini. Semua kebaikan itu tidak bisa terbalaskan karena Tuhan punya pekerjaan, bukan kita. Oke, itu ya, supaya bahasa tadi jangan minta dipercepat hari kiamat, ya. Lanjut. 16. Surat Taha ayat 16. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Ya, itu yang saya maksud tadi ya. Jangan dipalingkan karena ingin
ya, takut dengan kematian atau apa, akhirnya pada prakteknya keliru. Lanjut. Ayat 17. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Apa yang ada di tangan kananmu? Perhatikan tadi, kanan sama dengan depan, sama dengan atas. Apa yang ada di tangan kananmu, Musa? Ini siapa yang bertanya ini? Nah, siapa yang bertanya? Tuhan. Kok Tuhan bertanya? Apa yang ada di tangan kananmu, Musa? Saya kira Tuhan itu mau mengetahui. Ya, dia tahu apa yang ada di tangannya. Di tangannya Musa dia tahu, tetapi Musa tidak tahu apa ini. Ya, dia hanya pegang-pegang saja, tidak tahu bilang begini nanti fungsinya ini, dia tidak tahu. Ya, jadi bukan mau apa ini melemahkan Allah bahwa dia tidak mengetahui apa yang ada di tangan kanannya Musa. Dia tahu, hanya ingin menyampaikan ke Musa, beri perhatian khusus ceritanya. Ya, ada apa itu penting sekali itu. Lanjut. Ayat 18. Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Ya. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Perhatikan tongkatnya Musa. Dia bertelekan dengannya. Bertelekan itu sandar-sandar, ya, sandar-sandar dengan tongkat. Ya. Kalau tongkatnya jatuh, ya jatuh juga dia. Itu namanya bertelekan. Ya. Kemudian dia pukulkan daun untuk memberi makan kambing. Apa itu makanan? Pengetahuan. Daun-daun itu selalu dari surga. Daun-daun surga. Dengan tongkat ini dia bisa jatuhkan daun surga menjadi pengetahuan. Dengan tongkatnya tadi menjatuhkan, ya, menjatuhkan daun-daun surga untuk makanan kambing. Bermakna dengan tongkatnya dia mendapatkan pengetahuan. Dengan tongkat, saya ulang lagi, dengan tongkatnya dia mendapatkan pengetahuan. Lanjut. Ayat berapa? Ayat 19. Dia Allah berfirman, lemparkanlah dia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Perhatikan, karena tadi biasanya dia gunakan untuk memukul daun, memberi makan kambingnya. Kita sudah paham itu, ya. Maka Tuhan katakan, lepaskan itu tongkatmu, lemparkan itu tongkatmu. Kalau mau lihat sesuatu yang lebih ajaib daripada yang kamu lakukan ini, lemparkan itu. Maka dilepaskanlah tongkat itu. Seketika tongkat itu menjadi ular. Kalau ular ini dia ambil kembali, maka dia menjadi tongkat. Kalau dia pegang terus tongkat ini, selamanya tidak akan pernah jadi ular. Ya, selamanya tidak akan pernah jadi ular. Apa itu ular? Apa itu ular? Ini ular. Ya, ini ular. Ular kayak. Ya, surat kedua. Ayat 25. Surat kedua ayat 25. Surah Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Titik. Perhatikan, berikan kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa bagi mereka dijanjikan surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi katakan ini surga mengalir di bawahnya
sungai-sungai. Artinya untuk bisa masuk ke surga harus melewati sungai. Ada seorang ahli ilmu, saya tidak mau sebut namanya, saya hanya mengambil kisahnya. Dia bilang seperti ini. Ada seseorang yang kelaparan, lalu dia menemukan buah, sebutlah buah mangga ya, sebutnya. Dia menemukan buah di sebuah sungai. Tanpa pikir panjang, dia ambil mangga ini, baru dia makan. Setelah makan baru tersadar, saya belum minta izin sama pemiliknya. Ini makanan jadi haram dalam diriku ini. Maka tidak ada yang harus dilakukan kecuali cari pemiliknya. Di mana ini? Di mana pemilik mangga ini? Maka dia telusuri sungai. Ya, dia telusuri sungai. Telusuri sungai sampai kepada, itu ada pohon mangga di sana. Kebetulan dia jumpa pemiliknya. Berkatalah dia, saya sudah makan mangga dari pohonmu ini tanpa sebelumnya saya minta izin. Mohon minta keridhaanmu. Ya, ikhlaskan ini manggamu supaya tidak menjadi dosa bagiku. Nah, kata pemilik mangga, saya boleh izinkan dengan catatan kamu harus nikahi putri. Putriku ini orang buta, orang tuli, orang lumpuh. Kalau mau diikhlaskan ini mangga ini, kau harus nikahi. Dia bilang, biar bisa nikahi. Ya, yang penting ikhlaskan mangganya. Begitu masuk di kamar pengantin, didapatinya wanita itu cantiknya luar biasa. Dia tidak buta, dia tidak tuli, dia tidak lumpuh, sempurna seperti bidadari. Nah, katakan kenapa tadi kita bilang dia buta? Dia tidak pernah melihat kepada hal-hal yang berdosa. Kenapa kita bilang tuli? Dia tidak mendengarkan hal-hal yang mengarah kepada dosa. Sempurna tanpa cacat. Itulah wanita penghuni surga, wanita yang dijanjikan, ya tanpa cacat. Telusuri sungai untuk bisa masuk ke surga. Dulu Adam dan Hawa ada di surga. Ya, iblis dikeluarkan dari surga. Keluar iblis, tidak ada lagi yang bisa ganggu Adam. Tiba-tiba datang seekor ular. Ya, gara-gara ular inilah Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Melewati sungai, masuk ke istana Fir'aun. Ya. Perhatikan tongkatnya Musa. Selama dia pegang tongkat ini, tidak akan pernah jadi ular. Ketika dia lepaskan, akhirnya jadi ular. Ular ini jalan menuju surga. Ular itu jalan menuju surga. Tapi ingat, ada ular palsu. Ularnya Fir'aun. Ya, sebelum kita baca dalilnya, tidak perlu kita bacain ya. Saya cerita saja. Perang tanding antara tongkatnya Musa dengan tukang sihirnya Fir'aun. Apa itu tukang sihir? Yang selalu membuat kepalsuan. Pengetahuan hawa nafsu. Tongkatnya tidak pernah lepas dari dirinya. Kalau Musa lepas, jadi ular asli. Ya, kalau tukang Fir'aun tidak, ya, dia membuat ular palsu, ular yang sama, kelihatannya sama. Tapi karena ularnya Musa ular kebenaran, ularnya Fir'aun adalah ular kepalsuan, ularnya Musa menelan ularnya Fir'aun. Mari kita lihat ularnya Fir'aun. Surat 43 ayat 51. Surat 43 ayat 51.
Surah As-Zukhruf ayat 51. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Ya. Apakah kamu tidak melihat?" Fir'aun juga mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi ini ada istana Fir'aun, ya, mengalir juga sungai-sungai di bawahnya. Ya, ini surga, ini istana Fir'aun. Ya, papan tulis kita kurang besar. Mudah-mudahan bisa bedakan, ya. Dua-duanya untuk masuk melewati ular. Satu ularnya Musa, satu ularnya Fir'aun. Kalau masuk pakai ularnya Fir'aun, berakhir pada ego, hawa nafsu yang sangat besar. Kalau pakai tangga ini, ular palsu namanya. Ya, kalau pakai ularnya Musa, berujung pada surga. Dua-duanya itu ular. Ada istilah-istilah trendy, ya, terkenal dulu zamannya Susilo Bambang Yudhoyono, disingkat apa? SBY. Kemudian Ustaz Abdul Somad, ya, terima kasih kepada beliau, ini disingkat UAS. Ustaz Adi Hidayat, UA. Ustaz Jeffrey almarhum UJ. Sekarang muncul Ustaz baru, namanya Ustaz La Amirah, disingkat ular. Kebetulan apa ini? Ada ular. Tapi ingat, ularku ular hawa nafsu. Ya, ingat ini. Ya, yang asli pakai tongkatnya Musa. Ya, dari mana itu ular? Dari tongkat. Tongkat itu bentuknya seperti ini. Ya, tongkatnya Musa ada ujungnya di atas, kayak bentuk payung, pegangan payung. Ini simbolnya, saya bawa ke sini ya. Ini simbol apa itu? Simbol apa ini? Kalbu. Kalbu. Wahum qulubun yafqahuna biha. Dengan kalbunya dia bisa memahami. Pemahaman yang berasal dari selain ini, pemahaman yang berasal dari selain ini, pemahamannya hawa nafsu. Itu namanya ularnya Fir'aun. Ya, jangan memang pasang nama untuk bisa jadikan penyelamat, tidak bisa. Itu ular palsu. Yang asli pakai tongkatnya Musa. Seharusnya ularnya Musa sudah menelan ular-ular palsu. Seharusnya. Karena ini banyak sekali ularnya Fir'aun bertebaran di muka bumi. Apa itu? Wahum qulubun yafqahuna biha. Dengan kalbunya dia punya ilmu. Dengan kalbunya dia punya ilmu. Mulailah dia mengajarkan ilmu di mana-mana. Ya, dianggaplah dia sebagai guru. Ya, diciumlah tangannya, bosan cium tangannya, kakinya lagi dia sedorkan. Guru. Di zamannya Nabi Muhammad sendiri tidak pernah diangkat jadi guru. Betul? Tidak pernah. Sahabat-sahabatku sekalian, ketika sahabat itu lagi duduk menunggu Muhammad datang, ketika Muhammad datang, berdirilah para sahabat. Dia bilang, jangan, duduk saja. Duduk saja, aku manusia biasa seperti kamu. Itu Muhammad bin Abdullah. Sahabat tidak pernah juga jadi guru. Sahabat-sahabat yang dijamin surga tidak pernah jadi guru. Yang banyak jadi guru sekarang ularnya Fir'aun. Hati-hati, dia akan mengajarkan kepada
hawa nafsu, kamu yang lebih pintar di sini, kamu yang lebih selamat, yang lain sesat. Tak kasih berkelahi gara-gara ilmunya Firaun. Pakai tongkatnya Musa, di mana itu tongkatnya Musa hanya ada pada ini. Guru yang asli hanya ini yang tahu, selainnya hawa nafsu. Ini yang sebenarnya putra tunggal yang dikirimkan ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia. Tidak salah, itu sangat benar. Itu ilmu Allah yang diturunkan kepada Isa. Sekarang pertanyaannya, masih cari ular-ularnya Firaun? Perkuat tongkatnya Musa, ya. Ini sang juru selamat ini, ruh ini sudah ditulis dalam Mushaf, sudah diterima oleh Muhammad, sudah dihafalkan oleh Jibril, ditulis oleh para sahabat dalam Mushaf ini, dihafalkan oleh orang-orang banyak. Sang ruh ini itu yang menjadi penolongmu, dekati dia, ya. Jangan ikuti fenomena yang ada, disuruh kita baca bahasa Arabnya tanpa mengerti. Sesudah itu simpan Al-Qur'annya, kita dengarkan apa kata sang guru. Hati-hati, ularnya Firaun, lahir dari hawa nafsu, merasa benar sendiri. Ulama yang paling tinggi ketika menempatkan semua manusia berada di atasnya, ya. Ulama yang paling tinggi tidak terlalu banyak, dia kata satu saja yang dia tahu, bahwasanya dia tidak tahu apa. Ilmunya Tuhan semua menurut saya. Nanti masuk kepada ilmunya Khidir, ketika Musa merasa paling pintar, ketemu dengan Khidir, perahu harus dibocorkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Demikianlah sajian kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.